ba'd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat ikhwafillah rahimahullah, berjumpa kembali dengan saya Yadi Pamanah Rasa dalam acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Kita lanjut dalam kajian Saum Ramadan. Sekarang kita akan membahas sesuatu yang disunahkan di dalam puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu fis saum salah satu asya. Dan disunahkan di dalam berpuasa yaitu 3 perkara. Yang pertama, takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Wa ta'khirus suhuri, dan yang kedua mengakhirkan sahur. Wa tarkul hujri, dan yang ketiga meninggalkan sesuatu yang jelek minal kalami dari ucapan. Wal abdalu ayuqira ala tamarat au qalilin min ma'in thumma yusallil maghrib. Yang utama adalah ketika kita berbuka, hendaknya kita berbuka dengan sebiji kurma, atau ketika tidak ada, kita minum atau makan dengan sesuatu yang manis, atau kalau tidak ada, cukup dengan sedikit air. Kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat maghrib, dan setelah kita melaksanakan sholat maghrib, kita makan apabila kita ingin makan, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, annahu Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza shaiman lam yusalli hatta yu'ta birutabin aw ma'in fayaqulu aw yashrabu, wa idza kana fisyita lam yusalli hatta na'tihi bitamarin aw ma'in. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berpuasa, beliau tidak sholat sebelum beliau memakan kurma rutab atau kurma basah atau sedikit air. Kemudian setelah sholat beliau makan dan minum. Itulah sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ikhwafillah rahimakumullah, kesunahan puasa yang kedua yaitu mengakhirkan sahur. Artinya kita disunahkan ketika kita makan sahur jangan terlalu awal, tetapi disunahkan kita mengakhirkannya minimal 30 menit lagi. Mau masuk waktu imsak atau mau masuk waktu subuh, disitulah kita makan sahur. Jangan sampai kita sahur terlalu awal, misalnya jam 12 malam kita sudah sahur. Nah, kita harus mengakhirkan sahur, karena mengakhirkan sahur merupakan sunnah para utusan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, inna ta'khirus suhuri min sunanil mursalin. Sesungguhnya mengakhirkan sahur merupakan sunnah para rasul. Oleh karena itu kita harus mengikutinya. Ketika kita makan sahur, kita harus mengakhirkan sahur. Jadi jangan sahur terlalu awal. Sahabat ikhwafillah rahimakumullah, kesunahan puasa yang ketiga yaitu kita harus meninggalkan ucapan-ucapan yang jelek, seperti al-ghibah, membicarakan aib orang lain, mengadu domba, namimah, sumpah palsu. Karena itu semua akan dapat menghapus pahala puasa. Karena di dalam puasa ada yang membatalkan puasa, ada juga yang menghapus pahala puasa. Jadi ketika kita berpuasa, hendaklah kita menahan ucapan-ucapan yang jelek, tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang jelek yang membuat orang sakit hati, seperti memarahi seseorang atau membicarakan aib orang lain, sumpah palsu dan lain sebagainya, agar ketika
kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita sudah terbiasa tidak berbicara dengan perkataan yang jelek. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang baik. Daripada mulut kita digunakan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang jelek yang dapat menghapus pahala puasa kita, lebih baik mulut kita gunakan untuk bertadarus, membaca Al-Quran, membaca tasbih, membaca tahmid dan tahlil, juga membaca kitab-kitab para ulama dan membaca buku-buku yang bermanfaat yang akan menghasilkan pahala buat kita semua. Sahabat ikhwah fillah rahimakumullah, itulah beberapa kesunahan ketika kita melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa. Yang pertama, takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Yang kedua, takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Dan yang ketiga, meninggalkan ucapan-ucapan yang jelek. Semoga kita semua dapat melaksanakan sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita semua dapat berjumpa dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ikhwah fillah rahimakumullah, demikian kita akan berjumpa di lain waktu dan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.